akan lebih menyenangkan dengan adanya kesepakatan kelas, karena tidak ada lagi yang melanggar, tidak ada lagi yang kesiangan, tidak ada lagi yang tidak disiplin, ya. Semuanya harus sesuai dengan kesepakatan kelas. Pertemuan hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman rekan-rekanku semuanya. Hari ini sengaja saya kumpulkan. Saya akan mengimbaskan dari modul 14 tentang budaya positif. Nah, budaya bagaimana sih? Apa sih budaya positif yang ada di sekolah kita? Bagaimana kita bisa mengembangkan budaya positif di sekolah kita? Seperti apa? Oke, kita bahas budaya positif. Tapi sebelum membahas tentang budaya positif, kita harus tahu dulu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia, seperti halnya kita misalkan ibaratnya kita petani, petani menanam benih, kemudian menyiramnya, dan itu semua tumbuh kembangnya tanaman itu tergantung oleh petani. Kita bagaimana kita bisa membuat ladang kita itu subur, itu tergantung oleh petani. Sama saja dengan guru, kita bagaimana supaya siswa kita itu kreatif dan tumbuh kembangnya supaya lebih maju, itu tergantung oleh guru, ya. Oke. Nah, menurut kajian Dewantara juga mempersiapkan pembelajaran tentang merdeka belajar. Bagaimana kita membuat sistem pembelajaran itu menyenangkan di sekolah. Bukan berarti siswa belajar harus seenaknya, misalkan mereka seenaknya belajar harus gini enggak. Tapi sistem merdeka belajar di sini, bagaimana caranya kita bisa tahu situasi dan keadaan siswa. Bagaimana kita bisa membuat siswa itu nyaman belajar dengan kita di kelas. Kalau sistem dulu, zaman dulu, pendidikan atau guru itu biasanya di kelas itu monoton, ya. Jadi dia itu pembelajarannya selalu demonstrasi, dalam artian membuat siswa itu tidak nyaman, dalam artian siswa harus menurut apa kata guru. Guru harus gini, siswa harus menuruti. Tapi untuk zaman sekarang, ya, menurut Merdeka Belajar, kita harus tahu situasi siswa. Bagaimana menemukan pembelajaran siswa di kelas itu menyenangkan. Dengan apa? Dengan membuat misalkan situasi kelas itu menyenangkan, posisi duduk kelas itu misalkan berubah, yang tadinya seperti bis berjajar, ya. Dalam bis kan biasanya kursinya berjajar, biasanya kita seperti itu kan. Tapi bagaimana situasinya supaya tidak membosankan di kelas? Bisa dibuat lingkaran posisi duduknya, atau misalkan posisinya anak-anak bisa sambil berdiri, atau bisa belajar di luar kelas sesuai harapan anak. Biasanya kalau di kelas kan anak-anak suka bosan, suka kadang-kadang ngoprek HP, kadang-kadang iseng sama temennya. Gimana caranya supaya membuat mereka menyenangkan? Kadang saya bawa ke luar untuk mengenal alam. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu harus patuh sesuai perintah. Nah, ini mah ingat Karso Tuturia Daya ini adalah itu pola dari Ki Hajar Dewantara. Di depan memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, dan Tuturia Daya memberi dorongan. Oke, nah lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu harus sesuai dengan aturan dan perintah. Dalam artian kita harus disiplin dalam pembelajaran. Nih, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti sekolah kita. Wajib nggak siswa disiplin? Wajib. Tapi bukan berarti disiplin mereka itu harus. Jadi gini, ada siswa yang disiplin sesuai aturan. Jadi gini, ada aturan misalkan dilarang membawa
bagaimana membuat keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang dibuat. Biasanya seperti itu, misalkan siswa harus tepat waktu pada saat jam belajar. Berarti keyakinannya adalah mereka harus mentaati peraturan belajar, atau misalkan harus tepat waktu, ya kan? Oke, sekarang lanjut. Belum ada penghargaannya. Kenapa penghargaan itu sebenarnya? Kalau saya dulu sebelum mempelajari ini, mengenal budaya positif ini, jadi kalau penghargaan itu saya selalu gini, kalau kalian bisa nari tentang tari merak, kalian akan dapat hadiah dari ini. Nah, itu merupakan penghargaan. Terus mereka berusaha supaya mereka bisa dan dapatkan hadiah. Bisa itu karena apa? Karena pengen hadiah. Kalau itu kita lakukan selalu, misalkan kita ingin mendapatkan anak-anak yang bisa sesuatu, tapi kita hargai dengan hadiah misalkan, itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena mereka bisa, karena bukan dari diri sendiri atau keinginan sendiri, tetapi buat atau mengejar hadiah. Jadi itu nggak boleh sekarang, Bu, ya. Kita bisa memberikan penghargaan pada siswa hanya misalkan, alhamdulillah luar biasa, kamu sangat mantap, luar biasa dibandingkan yang lain misalkan, atau apa gitu ya. Jadi boleh penghargaan lewat ucapan, tapi tidak dengan hadiah-hadiah atau iming-iming atau sesuatu yang mereka ingin lakukan, tapi tidak berdasarkan dengan hati dan keinginan sendiri. Oke, lanjut. Lalu, ingin menumbuhkan budaya positif itu ada beberapa tahapan ya. Di antaranya yang pertama, bagaimana kita sebelum ke sekolah ya Bu ya, tapi kita di dalam kelas terlebih dahulu. Kita bikin peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian lingkungan positif, dan akhirnya kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oke, sekarang kita bahas 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bu, dari 5 tahapan ini saya terus terang belum bisa mencapai dalam manajer. Kenapa? Karena saya merasa dari awal saya menjadi guru, saya hanya bisa mencapai hanya sebagai teman. Saya belum bisa mencapai sebagai manajer. Dulu kalau ada masalah siswa di kelas, saya selalu gini, yang penting sudah minta maaf selesai. Yang penting mereka sudah menyadari kesalahan dan minta maaf selesai. Nah, kalau dari ini posisi kontrol ya, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Kalau penghukum mungkin semua guru pernah mengalami menghukum siswa karena kesalahan, tidak buat PR dihukum dan lain sebagainya. Itu sangat manusiawi Bu ya. Saya juga pernah, tapi saya pernah tapi tidak sering. Saya hanya sampai batas sebagai teman. Oke, yang bagus mah sebagai manajer. Jadi selain bisa, jadi manajer itu memposisikan anak sesuai kesalahannya, tapi mengembalikan anak sesuai dengan kesalahannya itu. Jadi mereka menyadari betul apa yang mereka lakukan. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yang dimiliki. Oke, diantaranya ada cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki, itu udah sangat lumrah ya Bu. Saya memiliki anak-anak, anak memiliki saya, dan kita belajar di kelas itu. Jadi kadang-kadang nih Bu, kadang-kadang ada siswa yang merasa, jadi siswa yang iseng di kelas, itu berarti kebutuhan dasar manusianya itu kurangnya dari apa? Dari kita kasih rasa memiliki dan memiliki, dalam arti apa? Kurang perhatian. Kadang-kadang mereka iseng jalin temannya dan lain sebagainya, itu kenapa? Karena kurang perhatian. Ya, oke. Kemudian kesenangan. Kesenangannya seperti kesenangan anak-anak seperti apa dalam pembelajaran? Saya misalkan senangnya anak-anak, saya ingin pembelajaran saya misalkan bisa tersampaikan dengan siswa, tapi dengan bagaimana? Dengan membuat anak itu senang. Dan penguasaan di sini, gini, kalau penguasaan di sini yang saya pahami adalah, jadi ada beberapa siswa mungkin merasa dirinya menonjol dibandingkan dengan yang lain. Jadi gini, kadang-kadang mereka seolah-olah berkuasa di kelas,
kalau dalam restitusi kita pelajari kebutuhan dasarnya, kesalahannya itu apa, misalkan jahil atau apa, misalkan jadi dia ingin jadi kuasa di kelas, ingin dihargai, ingin dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan jangan berarti merdeka belajar artinya bebas, tidak. Ya, kebebasan di sini apa? Mungkin saja mereka itu kalau di rumah dengan pembelajaran di sekolah kan beda ya Bu ya. Kalau mereka di rumah misalkan mereka terpuruk karena kondisi keadaan rumahnya seperti apa, misalkan orang tuanya keadaan rumahnya seperti apa, dan misalkan di sini mereka jangan sampai merasa tertekan dengan kebebasan ini di sini, jangan merasa tertekan dalam pembelajaran itu ya. Oke, kemudian nah kita masuk ke restitusi. Bu Teti, ke restitusi. Apa itu restitusi? Sebenarnya ini asing, tapi sebenarnya ini udah pernah. Katanya sih ini udah pernah dilakukan oleh beberapa orang. Tapi kalau saya asing karena apa? Karena baru mempelajari ini restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti ini. Kalau dulu siswa salah atau siswa melakukan kesalahan, mereka minta maaf, kemudian selesai. Setelah mereka minta maaf, selesai, nggak ada bebannya kan? Itu salah. Dan ternyata ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada saat restitusi ini. Ini restitusi ini apa? Ini restitusi ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Ya, diantaranya tahapannya, Bu Teti, tahapan restitusi diantaranya. Nah ini masih 9 ciri ya. Ada menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, kemudian mencari cara yang lebih baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, tahapannya ada. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas, ya. Jadi misalkan ada siswa, ini yang kemarin saya lakukan ya. Kemarin ada siswa, ada sebenarnya satu orang siswa tapi melakukan 2 kesalahan. Yang pertama kesalahan dia itu iseng. Jadi ada siswa ada pendiam, ada cewek yang pendiam, kemudian dia jahil yang satu lagi ya. Jahil di rambut kerudungnya ditarik, kemudian dijegal, pokoknya iseng aja. Nah, sampai membuat siswa putri ini nangis dan KM-nya melapor sama saya. Nah, bagaimana solusinya untuk menciptakan restitusi ini? Yang pertama, tanyakan dulu apa yang terjadi. Kemudian jangan sampai mereka yang melakukan kesalahan ini merasa salah, tapi tanyakan dulu kesalahan kamu itu apa. Setelah menanyakan kesalahan kamu itu apa, dengan ini kita memberikan penekanan bahwa semua orang itu bisa berbuat salah, termasuk kamu. Karena sok coba kamu apa sih kesalahan yang kamu buat? Dia sadar, Bu, saya iseng Bu, saya habisnya iseng Bu, gemes lihat kemarin kan anaknya yang namanya Suci. Saya gemes Bu lihat Suci, gini-gini katanya kemarin teh gitu. Ya, saya gemes lihat Suci Bu, habisnya Suci teh berdiam, saya pengen lihat Suci itu gimana gitu ya, pengennya kayak gitu. Dia iseng. Nah, kemudian setelah kita tahu permasalahannya apa, lalu saya tanya, terus setelah kamu melakukan kesalahan itu, menurut kamu kesalahan itu betul atau salah? Saya salah Bu. Lalu setelah salah itu kamu bagaimana? Saya ingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang mereka buat di kelas. Kita kan di kelas sudah buat keyakinan kelas bahwasanya tidak boleh, ini untuk peraturannya tidak boleh jahil kepada teman, harus saling menyayangi sesama teman. Jadi keyakinan kelas yang kamu buat, yang kamu langgar apa? Saya melanggar ini Bu, saya tidak menyayangi teman, harusnya saya bisa menghargai Suci, kayak gitu. Dia hanya gitu. Nah, dia sadar dengan kesalahannya, dia yakin
dalam artian apa yang kamu akan lakukan untuk mengembalikan semua itu? Bu, saya akan minta maaf sama Suci. Oke, setelah minta maaf apa? Saya akan membantu Suci setiap hari piket, Bu. Saya akan menggantikan Suci piket, Bu, di kelas. Itu adalah hukuman. Tapi hukuman apa? Bukan hukuman dari ibu ya. Bukan hukuman yang kita berikan kepada siswa, tapi merupakan hukuman yang dia buat sendiri. Ya, itu adalah sebenarnya itu adalah proses restitusi dari sebuah kesalahan siswa. Jadi kita bisa menerapkan di kelas nanti ya. Kalau misalkan ada siswa yang salah, jangan dijewet, jangan diapakan, jangan langsung dihukum, tapi tanyakan dulu kesalahannya itu apa dan kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas. Nah, setelah itu, setelah anak buat kesalahan dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dipenuhi dan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, selesai. Karena dia sudah sadar dengan kesalahannya, karena dia sudah yakin dan meyakinkan bahwa yang dilakukan itu adalah melanggar keyakinan kelas. Makanya, apalagi semua selesai. Jadi, sebenarnya restitusi itu kita hanya bisa ingat ya, kita jangan menghukum, otomatis kita jangan menghukum lah. Yang penting kita tanyakan dulu kesalahannya, kemudian kesadaran dia, kemudian kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau sudah sadar, dia menghukum sendiri, tidak ada masalah, semuanya selesai dan dia juga jadi orang yang percaya diri. Ya, itu. Baik, karena untuk menciptakan budaya positif itu sangat luas sebenarnya, karena ini hanya salah satunya. Di antaranya mengenalkan restitusi pada pembelajaran kita. Kenapa? Karena restitusi ini sangat penting untuk pembelajaran kita di kelas. Karena jadi di kelas itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya anak-anak itu baik-baik aja, tidak selamanya anak itu nurut sama kita. Tapi sebelumnya ini intinya karena kita mau masuki pembelajaran semester yang baru, intinya gini, kita misalkan sebelum masuk kelas, kita tanyakan dulu ke anak-anak kelas impian mereka itu seperti apa. Kelas impiannya seperti apa? Anak-anak pasti jawab, kelas impian saya, Bu, saya ingin guru tidak berikan PR. Itu kelas impian mereka. Saya sudah tanyakan karena saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas. Anak-anak kelas impiannya ingin tidak ada guru jangan memberikan PR. Kelas selalu bersih, bla bla bla, banyak sekali. Pengen ada pojok baca dan lain sebagainya. Itu hanya peraturan, itu hanya kelas impian mereka dan peraturannya kita bikin bareng-bareng dengan siswa. Karena apa? Kalau kita membuat bareng dengan siswa pasti akan malu dengan kesalahan yang mereka buat, karena aturannya pun yang mereka buat sendiri akan mereka langgar, berarti itu mereka akan sadar. Oke? Jadi gitu ya ibu-ibu, nanti sebelum masuk kelas kalian jadi ibu-ibu dan atau rekan-rekan semuanya bisa menerapkan proses restitusi ini di kelas masing-masing. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan kita bisa terapkan budaya positif ini di sekolah atau di kelas kita tercinta ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.